Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Masih ingat kan siapa saja sih pelaku kegiatan ekonomi? Yaps, betul sekali. Pelaku kegiatan ekonomi diantaranya adalah produsen dan konsumen. Agar dapat melakukan sebuah transaksi, maka produsen dan konsumen harus berada dalam satu tempat yang sama, yaitu yang disebut sebagai pasar. Dan pada kali ini kita akan belajar mengenai pasar, yakni terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan terbentuknya harga pasar. Yang kedua, memahami konsep pasar. Pertanyaan yang pertama, apa sih harga pasar? Harga pasar adalah harga kesepakatan yang tercipta antara pembeli dan penjual dari hasil tawar-menawar. Adanya permintaan dan penawaran menjadi pendorong sehingga penjual dan pembeli melakukan proses tawar-menawar. Kita mulai dari permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta atau dibeli oleh konsumen pada waktu tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi permintaan. Di antaranya adalah harga barang atau jasa, selera, pendapatan, intensitas kebutuhan, dan jumlah penduduk. Ketika harga meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Atau sebaliknya, ketika harga menurun, maka jumlah barang yang diminta akan semakin meningkat atau naik. Nah, hal tersebut yang dimaksud sebagai hukum permintaan. Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan semua faktor-faktor yang mempengaruhinya. Secara matematis, fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan di bawah ini. Ini adalah gambar kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan berbagai jumlah barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Kurva ini akan menghubungkan titik koordinat pada sumbu harga, sumbu Y, dengan sumbu jumlah barang, sumbu X. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Semakin turun harganya, jumlah barang yang diminta semakin banyak, sehingga kurva bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Pergerakan sepanjang kurva permintaan menunjukkan bahwa bertambah atau berkurangnya permintaan terhadap suatu barang disebabkan oleh perubahan harga itu sendiri. Yang selanjutnya adalah penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen pada tingkat harga tertentu dan pada waktu tertentu. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi penawaran diantaranya adalah jumlah penjual atau produsen, bencana alam, harga barang pengganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, dan perkiraan harga di masa yang akan datang. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan semua faktor yang mempengaruhinya. Secara matematis, fungsi penawaran ditunjukkan oleh persamaan di bawah ini. Ini adalah kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan, yang mana apabila jumlah suatu barang yang sanggup ditawarkan oleh produsen pada suatu tingkat harga tertentu dan pada tempo masa tertentu. Kurva ini merupakan salah satu kurva penawaran mengenai penjualan beras.
Pada kurva penjualan beras tersebut terlihat bahwa garis bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa arah garis pada kurva positif, yang berarti jumlah barang yang ditawarkan kepada konsumen berbanding lurus dengan harga barang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi harga, maka semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Pernahkah kalian mengunjungi pasar? Apa sih pengertian dari pasar? Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Nah, sehingga mereka melakukan transaksi jual beli, baik barang maupun jasa. Ada berbagai macam pasar yang patut kita ketahui. Yang pertama, macam pasar berdasarkan waktu pelaksanaannya. Ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Yang selanjutnya, pasar berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Nah, ada pasar yang hanya menjual barang untuk dikonsumsi manusia, dan juga ada pasar yang hanya menjual faktor-faktor produksi saja. Yang selanjutnya adalah pasar menurut jumlah macam barang yang diperjualbelikan. Ada pasar homogen, yakni pasar yang hanya menjual satu jenis barang saja. Contohnya pasar burung, pasar ikan, dan pasar buah. Kemudian ada pasar heterogen, yakni pasar yang di dalamnya menjual berbagai jenis macam barang. Seperti contohnya pasar tradisional. Yang selanjutnya pasar menurut luasnya kegiatan distribusi. Ada pasar setempat, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Yang selanjutnya ada pasar menurut strukturnya. Ada pasar dengan persaingan sempurna dan ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana di dalamnya terdapat pembeli dan penjual yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, di dalamnya ada pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligonopsoni. Yang pertama, pasar monopoli. Nah, di mana dalam satu pasar tersebut hanya ada satu penjual yang berkuasa dan mampu mempengaruhi harga lainnya. Contohnya PT Pertamina. Yang kedua ada pasar oligopoli. Nah, di mana di dalam pasar tersebut ada beberapa penjual yang menjual suatu barang tertentu. Nah, sehingga antara penjual satu dengan yang lainnya bisa saling mempengaruhi. Yang selanjutnya ada pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik adalah suatu keadaan di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi berbeda dalam beberapa aspek. Kemudian ada pasar monopsoni, yaitu suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu pembeli. Seperti contohnya PT Kereta Api Indonesia. Selanjutnya ada pasar oligopsoni. Suatu bentuk pasar di mana suatu barang dihasilkan oleh beberapa perusahaan, sedangkan perusahaan yang lainnya menjadi konsumen. Contohnya PT Telkom, Indosat, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada macam pasar berdasarkan tersedia atau tidaknya barang yang diperjualbelikan. Yang pertama ada pasar konkret, yakni tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk jual beli barang ataupun jasa. Kemudian ada pasar abstrak. Nah, pasar abstrak yang sering ditemui diantaranya adalah pasar modal, pasar valuta asing, pasar komoditas, dan pasar tenaga kerja. Dan ada juga pasar input, diantaranya adalah pasar faktor produksi alam atau tanah, pasar modal, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan pasar barang. Itu tadi materi mengenai terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Jika masih belum mengerti, bisa diulang kembali dari awal videonya ya. Jangan lupa belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.